Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad Pasak Kandang Balahili Lubu Aluang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji sarta syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat yang berlimpah, rahmat dan karunia-Nya, kasih dan sayang-Nya, sehingga sampai kini kita masih bisa berkesempatan untuk menunaikan kewajiban kita sebagai makhluk. Karena manusia diciptakan melekatlah kewajiban untuk berta'abbud. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Itu adalah amanah di mana kita sebagai manusia. Kalau indak manusia doh yo nak do melekat lo kewajiban seperti nak kita karajukan kini. Itulah yang membedakan manusia dengan makhluk hewan yang lain. Yo nak. Salawat dan salam kita mohonkan juga kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa manusia berjuang penuh dengan semangat, tidak pernah merasa lelah, tidak ada putus asa untuk berjuang, berdakwah, mensyiarkan dan menyampaikan Islam. Tentu kita mentauladani pula perjuangan beliau, seperti perjuangan menghadapi berbagai macam hambatan, halangan, rintangan, termasuk ancaman. Dan oleh karena itu, kepada Nabi kita membacakan salawat dan salam. Bapak-bapak, ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini kita membaca surah Al-Imran ayat 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ko di dalam surah Al-Imran ayat 130 ko Allah menyampaikan kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hoi orang-orang yang telah beriman. Anan dioyan, aku basawai. Anan dioyan, berarti ada pesan, ada yang disampaikan. Apa tu? La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Jangan kamu memakan riba. Jadi ada kalimat larangan, ada huruf nahi. Ojo riba tu kayu itu nan dilarang di Allah Ta'ala, kayu awak tapi nak ada keberkahan do. Nan pakaru haratoko panjang kajiye, banyak pertanyaannya, mangko disampaikan dulu. Iya berarti inyolah
setuju lo untuk dihisap nanti dengan segala kekeliruan yang dikerjakan. Tapi kan kadang jual beli atau kehidupan kita kan hampir tak terlepas dari itu dong. Bukan ribanya jual beli, tidak ada masalah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dekat ya dekat, tapi tidak sama. Kalau jual beli itu termasuk instrumen muamalah yang legal. Nah, tidak boleh tu riba, makan riba at'afa mudha'afah. At'afa mudha'afah kok balipik-lipik, balipik gando, batambah-tambah. Itulah kalau seandainya memang kondisi dan situasinya jatuh pada kondisi darurah, naba ada ad-daruratu tubihul mahzurat. Kondisi yang darurat, yang sulit bisa memberikan ruang penghalalan terhadap sesuatu yang pada awalnya terlarang. Tapi tentu tidak semudah itu awak memberikan semacam penilaian kondisi darurat. Nah, kadang-kadang dalam teori perilaku menjadikan alasan darurat untuk membenarkan. Mudah-mudahnya itu kan selera manusia yang dikaji kuah. Iko banalah masalahnya barangkali tentang warna perilaku manusia. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusiaku memang diwarnai, dihiasi dengan cinta syahwat. Nah, membiak riba, orang bodoh. Jangan kadang-kadang sampai justru nyecadi aja kan. Yuk, lain manusia berpotensi melakukan hal. Mangko disampaikan Allah Ta'ala. Lah, dikecian Allah Ta'ala. La ta'kulur riba. Jangan kamu, kok larangan kok. Jangan kamu memakan dengan mendapatkannya itu cara riba. Atap rumah, atap dia beli motor, semua kayak gitu gini kredit lah. Lah, kita duduk ala pakar lo. Di dalam tafsir disampaikan anan riba tu bi antazidu fil mal inda hululil ajali wa tuakhirut talaba. Lah, nan riba tu bahwa kamu meminta tambahan pada harta tatkala menunaikan janji, terurainya janji. Artinya ada akadnya tu dari awal lah ada meminta tambahan. Jadi kalau dalam fikih, kan awak mengaji kitab muamalah sebelumnya kan, dalam kajian fikih awak membahas sebelumnya tu dalam bab biak, ya toh. Dalam bab biak tu, bab jual beli itu di situ juga dibahas tentang riba. Nah, karena awak mendudukan tentang harta ribawi, ya toh. Apa yang dimaksud riba secara logat, secara bahasa, nalah awak bahas di dalam kitab I'anatul Talibin pada bab biak. Nan riba ko adalah az-ziyadah. Ziyadah ko batambah. Karena kalau awak mencari hukum dasar dari muamalah itu adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Pendekatannya adalah dalam konteks bermuamalah
awak saling tolong menolong dalam kebaikan dan tolong menolong dalam ketakwaan, untuk ketakwaan, bukan untuk berbuat dosa dan permusuhan. Kan itu prinsip dasarnya tuh. Nah, pertanyaannya, kan awak kan selalu pesimis jen itu. Pendekatan pesimis, bahwa Allah cara nak mungkin gitu tuh awak hidup tak kako. Itu kan adalah apa semacam tak kemungkinan dah sebenarnya kan masuk akal je kau kan kaji dibaca supaya terjadinya namanya kemaslahatan dalam hidup. Memang tak boleh awak membuat orang lain rugi. Maka di dudukan yang dihalalkan adalah jual beli, yang diharamkan adalah riba. Dan riba ko tadi secara bahasa adalah batambah barangko. Atau dalam istilah lain kan istilahnya tumbuh, berkembang, membesar. Istilahnya dari semula itu ada nilai, ada tambahannya. Itu pengertian secara bahasa. Kalau dalam pembahasan bab yang wak bahas sebelumnya itu tadi, kan nama riba ko tadi adalah kelompok-kelompok. Dalam kelompok itu tadi ada dua dulu. Ada namanya nan ribanya ko barangke dari pinjaman atau disebut dengan qardun, qirad. Jadi berangkat dari soal pinjam meminjam. Kemudian ada juga potensi riba itu barangke dari instrumen jual beli. Ada lo potensi karena memang jual beli harta atau barang ribawi. Dari nan utang piutang ko tadi ada lo onggo Nah utang piutang ko ada riba qardun. Lalu kemudian ada riba jahiliyah. Kalau nan jual beli ada onggoknya riba fadl. Lalu kemudian yang kedua adalah riba nasi'ah. Itu barangke dari jual beli itu tadi. Nah, kalau dari hukum dasar di siko dikatakan di Allah Ta'ala haram riba itu. Dilarang. La ta'kulur riba. Nah ndak takatur kan de itulah. Kan awak kan de itulah jenengan. Kini kok dikatakan oleh Allah Taala, tentu duduan kaji kok perlu penekanan, perlu komitmen di dalam diri awak dengan kaji nala baca nala pelajari. Bahwa amang kau dilarang. Karena sesuatu dilarang itu karena merugikan orang lain. Maka kan dikatakan la ta'kulu amwala bainikum bil batil. Jangan kamu memakan harta di antara saudaramu dengan cara yang batil. Jadi jangan sampai memakan harta di antara waktu dengan cara batil. Itu istilah itu di dalam surah An-Nisa kan itu. Nah dilarang oleh Allah Ta'ala memakannya nak boleh dengan cara yang batil. Kalau yang batil itu berarti membuat orang lain rugi, membuat orang lain teraniaya, membuat orang lain tersakiti. Tentu pertanyaannya kalaulah tak dola orang yang berpikiran riba mungkin lo je kiro dia aku kuat. Ya tu nak. Orang berhutang ko dia akan nonyo butang. Menyebabkannya butang. Dek karenanya bansai, dek karenanya susah, dek karenanya payah. Kalau sana ada pitihnya nak kebutang itu dah nak. Kadang adalah lifestyle ya, aduh juga. Baca lihat dulu sejarah halal. Yang namanya bautang ko dek karena manusia ko punya keterbatasan. Dia nak do haratoe, nak do piti nak kari makan. Iko dulu dasarnya gua sejarah tu dipinjam piti.
Lalu kemudian akan ada namanya posisi riba kardun tu tadi. Dipinjam biti. Lalu kemudian dari awal lah dibuat akad persentase. Ambo pinjaman piti 1 juta, nanti membayar tambah 10%. 1 juta 1 atau 1 juta 2 cek. Nyobuat tak tu berarti itu dari awal itulah ada semacam pensyaratan. Kalau nak detak tu nak dan pinjaman doh cek. Cah lu cek. Mau piti dan anu je. Itu lain lo beda lo tu. Jadi kini waktu tuan cicil lo. Kan tadi kalau kita baca. Ba'a mangkonyo maminjam dek karano piti hendak ado atau nyo sangat butuh lalu kemudian nyo pinjam dek orang nama minjam mamu tapi takah tuje tu batambah ne nan cara pandang seperti itu masuk kategori riba. Padahal orang nampak saya tadi hendaknya kan kita tolong kita bantu dan ada lo komitmen dari orang nama minjam kok kan kaji awak sebelumnya Allah dipinjaman dewa ketika meminjam lu nak gigi padu lidah ketika kamu bayi bantu awak lu nak butang ka sudah kan itu lo kadang-kadang itu tuh namanya oknum itu banyak gitu. Nah, jadi makanya perilaku kau namanya manusia kau rambutnya semua hitamnya sudahlah ada orang berbuat baik babu elok dipinjaman inyo ditolongan dengan elok-elok dengan lunak-lunak pinjaman. Nah namanya akad kan lah dulu kaji awak. Kalau dalam konteks itu memang ada pencatatan. Kalau dalam utang-utang tu ada neenan tukang catat. Ada katib juru tulis Lalu kemudian ada lo saksi Sehingga bisa nanti memberikan semacam jaminan atau pembelaan terkait dengan utang tu tadi. Nan dasarnya Allah dasar manusia kok kecil orang piamang kok panggila atau pangila gali banyak kilah ayo kalau nalai takatu kan bisa dibicarakan bisa didiskusikan yo ba'alai alun tabayi da walai alun ado piti walai tambah no cela wakatu cela lodi kalau lai ado semacam konfirmasi itu nak masalah lah jangan lo jadi kalau nyolari itu kan lari dari utang itu nak bertanggung jawab lah jadi nan pertama itu posisinya adalah karena utang dari awal disyaratkan. Itu namanya adalah riba kardun atau riba qarad dekanu utang. Lalu kemudian ada nama riba jahiliyah. Riba jahiliyah ko nan konvensionale ko yang tradisionale iko persoalan waktu. Adonyo buat persyaratan waktu. Lewat pada waktu sekian, tambah sekian. Lewatnya sebenarnya tambah sekian, tambah bungoe namoe. Itu masuk kategori kelompok itu, bili itu adalah karena posisi utang, karena memang karena keterbatasan atau kekurangan itu tadi. Kalau seandainya dirinya nak panggilakan di nyulat itu. Ada orang nama menyerikan pinjaman. Namun lah lebih waktu lah sekian lo naik tambah sekian tambah lo naik celai. Kalau lah tambah jo naik tadi leka tabaye baye di utang sudah tu lah itu.
Bunga je dia bayi Pokoknya nambah bunga-bunga tu nak boleh ya. Tapi masalah muamalah pinjam-minjam ko dari bayi-bayi nan utang ko wajib ke dibayi ya, utang wajib ke diterima indah di dunia dibayi diterima nanti di akhirat. Ya na namanya akad awak na nama utang awak tu kan utang tu nak ke dibayi ya. Ya. Ya namanya utang bara banyaknya seimbang. Bara banyaknya kalau pitih 5.000 bayi 5.000 lo. Nah, jadi kalau tukar menukar kan masuk kategori dalam bilik itu kan lah umpama jual beli itu definisi secara ekonomi kan terjadi tukar menukar. Ada tukar menukar barang-barang ribawi. Apa yang barang ribawi? Kalau dua pelajari mah. Emas, perak, apa lagi? Pitih. Itu cik tu itu barang ribawi. Kemudian yang kedua, makanan pokok. Makanan pokok ada waktu. Bare. Alai, gandum. Jaguang, alai. Ya sejenisnya lah. Itu termasuk kategori barang ribawi. Dalam cara transaksinya, kan ada yang disebut dengan namanya riba faddal. Riba faddal itu balabiah. Kalau seandainya di istilahnya pertukarannya pitih dengan pitih yang sama, barang yang sama, itu harus ukurannya kadarnya sama. Kalau laba labiah, laba tambah itu masuk kategori riba faddal. Ini tak kata, nak do mainnya tak kata do. Ayo. Jadi makanya ikut dingian dari Allah Ta'ala jangan dilakukan itu ba'a mangko dilarang dek karena itu pertama akan merugikan dek karena akan merugikan manusia. Nah itu makanya dilarang. Nah jadi ada yang jual beli itu tadi karena berpotensi terkait dengan barang-barang ribawi itu tadi. Kalau barang pokok, kalau seandainya istilahnya jenis ribawinya katakanlah seperti pitihnya alat tukar sama tetapi barangnya berbeda. Rupiahnya dolar kini barang dolar. Kalau rial petangko mungkin harganya sampai 1.300 tui, sampai 1.200 tui. Nah, itu syarial tuh. Kan namanya cara pertukaran dengan nilai yang seperti itu tidak ada masalah. Tapi balabiah-labiah lo ditingkir lo, tiba di transaksi di tampek lainnya terjadi lo kelebihan, terjadi lo penambahan. Itu masuk riba faddal. Nah, jadi makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia dan model-model seperti itu tuh tadi itu akan menjadi pertanggungjawaban awak harus tuntas di dunia. Kini coba awak runut pengalaman sajak awak dulu sampai kini ba'a praktek-praktek awak. Itu anu awak lah. Awak bawa diri awak itu nak mungkin awak mungkin tak akan pernah terlepas dari transaksi seperti itu apalagi model perbankan yang ada kini. Mangko upaya awak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Kalau yang terkait dengan utang piutang awak dengan manusia, dengan saudara awak, kalau lunado tertunaikan layo ditunaikan. Kalau panggila kecunya kan ada lo sanang pajatun pinjam kita dengan kicu aja cik. Kemudian ada ni bayi utang. Di cerita lo tak kata tu bangga lo nak nyobai utang ada ai tu lo nyo bangga nyo pangganya lo nyo santiang kece iyo di dunia nyo santiang dia kira ba
Pailit. Awak nanti di akhirat kau jangan sampai pailit bangkrut. Karena kalau di akhirat nanti ndak ada menukar barang dolai barang aneh ketukar lain. Barang awak tu tadi dikompresikan kepada amal. Dikompresian utang waktu tadi dalam amal. Kalau awak mampu utangi, nah dibayar diurang di akhirat awak manarimu. Kalau awak berutang, di akhirat awak membayar. Apa membayar? Utang amal ibadah awak berkurang. Bakarelaan. Kalau lebih bakarelaan, dia berarti namanya itulah baragiah namanya itu. Jadi di dalam transaksi awak dalam transaksi muamalah awak sesuatu menjadi halal menjadi milik awak kalau dia gihan dia orang. Ada hibah namanya, ada sedekah namanya. Sah tu. Punya awak tu bisa menjadi punya orang lain kalau lah dibali dia orang. Ayo beralih status kepemilikannya. Ada jadi yang ketang. Lah jadi mangkonyo di dalam muamalah tu ada jual beli. Ada sewa menyewa. Ada utang piutang. Ada bagi hasil. Kan ada tu. Contohnya kalau awak berjual beli, ada barang yang ditawarkan oleh orang, lalu kemudian awak butuh barang tu tadi, awak punya pitih. Terjadilah transaksi, terjadilah pertukaran. Kau ambo punya pitih, engkau punya barang, ambo perlu je barang kau, nah engkau jual kau, engkau butuh lo je pitih ambo. Terjadilah pertukaran, adalah akad di situ, tawar menawar, barang harga gue kau. Kalau ada akad, lah ada tawar menawar, ada kesesuaian, ada saling redha, lah okey. Pitih dia terima dia orang yang menjual, dan orang membeli barang diterima. Halal. Jual beli itu halal. Lah. Apa? Kalau seandainya barang itu adalah sesuatu yang kemudian dibutuhkan oleh orang lain itu adalah pitih pembelian. Soal harga itu adalah konsensus, kesepakatan. Lah, barang itu bangko punya nilai terjadi kelangkaan. Saarago sayu di daerah yang membutuhkan sayu itu bisa jadi harganya mahal. Dibanding dewak siko sayu leletek itu di bandaya dua dewaknya. Itu contoh Soal harga itu, nilai itu tergantung kebutuhannya. Jadi mangko ada teori ekonomi itu. Semakin banyak orang butuh, banyak orang perlu, banyak permintaan, sedikit ketersediaan, mangko secara hukum pasar barang itu tadi naik harga gue. Kalau saya pakai awak, apa lagi kalau awak butuh, anak kalau baca tu dibeli dah awak. Iyo suka sama sukanya antaradin minkum, ada saling keredaan di antara kamu. Lah tu duduk enggak aja cik, jadi cik sampu aja. Lah itu berjual beli. Adolo akad adalah akad sewa, ijarah bagi upah. Karena awak ada menyewa, ada orang menawarkan jasa barang. Wah, pai kamu saja atau kau pinjam motor udahnya dan pakai motor biru tu? Dari pinjam motor awak bayar jasa sewa motor tu tadi. Karena awak pengguna motor tadi, awak ingin mendapatkan manfaat layanan dari motor tadi. Di antaranya awak tiba awak katampe tujuan awak. Tentu awak bayar upah sesuai kesepakatan barang harga gue kau dari sekian. Berarti awak menerima manfaat dari jasa sewa atau pinjaman itu tadi.
Beda dia jual beli itu, nak jual beli nama itu dong. Bambi oto nama itu. Jadi kalau wak meminjam itu adalah wak mengambil manfaat dari barang tersebut, tetapi nan barang tersebut tetap milik orang tu tadi. Awak mengambil manfaat saja. Lah, orang tadi menerima upah sesuai akad. Maka akad itu harus nyata, harus jaleh. Ya, pinjam Honda, saja pinjamnya Honda. Definisi pinjam, Kunci pinjam kok. Ini kunci. Oke, pinjam kunci jangko darat. Iya. Saya baru dulu ini. Jadi mangkoe dijalehan Pak pinjam Honda. Kalau pinjam Honda itu kan nak pinjam upah rumah. Kan awak kan nak menawarkan jasa doh. Nak menawarkan jasa upah doh. Awak kok meminjamnya ndak dengan jasa. Minjam pakai artinya awak rela mensedekahkan minyak Honda awak. Kadang kan minyak Honda tu pernah minyak awak berkurang kan? Pinjam Honda, tak minyaknya pilih. Iya itu jadi. Jadi mangkonyo, mangko sewa itu ada upah, dek karena nilai ekonomis dari fasilitas itu atau barang itu tadi mengalami pengurangan, minyak berkurang tuh. Kemudian nilai ekonomi soto itu tadi kalau lah dipakai tentu berkurang, terjadi penyusutan. Mangko disitulah ada upah, lah ada ijarah, lah ada enam alai jual beli. Adolo, ada upah. Itu mangko dilarang dari Allah Ta'ala riba. La ta'kulur riba at'afa mudha'afa. Ada pertanyaan lain. Lanjutannya adalah wattaqullaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah dengan meninggalkan riba. Itu tanda bukti awak lai patuh, awak lai taat, bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan cara meninggalkan memakan riba itu sendiri. Karena memang kullu ma nabata minal haram fanaru aula biha, sesuatu yang tumbuh yang masuk ke dalam paru awak dengan cara yang haram, maka neraka tampe mangkoe diingatkan Allah Ta'ala wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, dengan kamu bertakwa kamu akan menjadi orang yang beruntung, kamu akan menjadi orang yang menang. Jadi teorinya adalah orang yang beruntung, orang yang menang itu adalah orang yang bebas dari riba, orang yang terlepas dari riba. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang meninggalkan riba. Alai, do pertanyaan lain. Kok ayatnya lanjutannya seketik lainnya lai, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, takutlah kamu akan neraka yang disediakan untuk orang kafir. Karena kenapa? Mereka akan diberikan azab karena kekafirannya. Apa yang membuatnya kafir? Dilarang oleh Allah Ta'ala dikarajuan-juo. Berarti konsekuensinya dia akan menerima hukuman, menerima balasan dari perbuatannya. Maka diberikan azab, yaitunya neraka. Disediakan hanya untuk orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Itu disebutkan oleh Allah Ta'ala. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Hendaklah kamu itu selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, agar kamu mendapat rahmat dari Allah. Jadi kepatuhan awak, ketaatan awak kepada Allah, segala suruhnya kita karajuan, segala tagah atau larangnya kita tinggalkan. Salah satunya yaitunya adalah takulur riba. Jangan awak memakan riba, itu larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yo. 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 Ya, jadi nilai takana utang itulah satu nilai positif. Kemudian yang kedua lah dulu niat untuk kamu bayar nilai positif lo terletak.
Lai kemudian dunia kan bayi kira orang nan tampil wa bautang tu nak tahu wa di mana rimba lai. Lah ada usaha dia wa untuk mencarinya, mencari keturunannya. Kalau nak sebut lai awak masih takana dia wa berbayarkan utang waktu melalui Baitul Mal. Awak niatan baca bayar anu ka surau dia untuk mau utang wa kasihan nukur luar banyak godok eta makan dewa banyak dua onde eta makan dewa pintanya lah mati lah meninggal nak dua nolai wa niatkan untuk membayarnya tapi nyo nak do dolai nak do sobok nak tahu awak dolai awak anu lai ka Baitul Mal ko ka surau atau yo kan kini ko sebenarnya kalau untuk mencari orang secara rasional memang tak dulu susah benar nah, sepanjang masih diusahakan. Nah, boleh lo capek simpulannya nak do terus lain nak nur lain harus ada usaha awak. Nah utang tetap kita bayar. Tetap kita bayar. Sabun dari bayar di dunia, awak bayar di akhirat. Nah, kalau di akhirat itu nak do pitih kalau lain. Tu amal ibadah waktu dikonversinya untuk sebagai pembayar utang. Tu bisa, tu teori pilot tu tadi bisa bangkrut amal awak. Nak ada le ugi amal awak le seketek, ada seorang pindah ke awak le. Kalau nak ada awak punya amal, ale dosa orang nama utang tu pindah bertambah dosa awak. Jadi bertambah bangkrut awak le. Pilot. Bisa jadi pilot awak dia kira. Itu kesimpulannya tak. Dan sampai awak jadi pilot lo dia kira dosa orang tu pindah ke awak de gara-gara ndak tuntas muamalat awak di dunia masalah utang putang. Jadi pakar utang ko memang iko yang akan membuat awak terganggu. Segerakan bayar utang. Kalau seandainya bisa awak mandiri jangan berutang, istighna'uhum 'anin nas. Bebas awak merdeka awak dari keterikatan tak kau utang piutang tu tadi. Nada awak lupa nanti bawa utang kau lupa sendiri je. Itu makanya berdoa awak ke Allah Taala tuntuang tekan aja doa ingat awak ada dunia awak untuk membayarnya awak tuntaskan. Ini Nabi cakap tu, kalau cakap tu, lah selesai utang tu yang je lah. Nak makannya kadang-kadang kayak itu loh. Lah awak lah dipinjamannya awak dicakap. Lama nak ditolong lo dewa mengko ka bacaka. Kemudian dak disesapu ale kecil lah salah saya tak tu je awak nane lo ko niat wa kemudian tu lo badad deh lo ka sudah ada. Kanonyo cakap awak mah menjapui utang awak kenyo awak lo nan dicakap bantu anu bantu ana keluar dua sudah jurus carui. Lah berdoa awak ke Allah Taala semoga awak terhindar dari hal-hal demikian. Nan utang awak ko yo wajib kita bayar. Karena akan tersandra nanti. Yo tu kan istilahnya semacam pengajiannya adalah bahwa utang tu akan menjadi sandraan baginya kalau nak dibayarkan. Salah satunya adalah bakarilaan. Kalau awak nan mampu utang awak rela ancak itu lebih baik. Itu justru nilai tambah lo bagi awak. Jadi anggap rugi lah awak babek bayak yo di peluru elai ya Allah wa ikhlas elai. Jadi kalau ada utus yang hutang kau awak mah kemudian lah meningginya awak ikhlas saja nyalai. Dan bencak diikhlaskan. Anda itu ni itu kan lah istilahnya anu nama itu. Timur dia kira lah awak supaya banyak lo tabungan awak dia kira. Nyo itu lo niatnya nan tabungan tu lah kada pe dia awak tu. Lah, nan tabung itulah kada pe dia waktunya tu. Tapi mengikhlaskan itu tambah lo nilai plus saja lah. Karena kan konsepnya adalah tolong menolong. Itu sebenarnya ta'awun itu. Tapi kan itu nambari, itu mengeceknya mulanya itu tuangku je, mengarajunya. Iyo nan dikecek engkau nak kerajuannya, nambari kecek orang itu usahuan dewa untuk mengarajuannya. Itu dulu untuk pengingin diri awak dengan kaji kau tuntuang. Ada je komitmen awak kau butang awak bayarkan utang. Lah kau ada orang itu utang awak ikhlaskan nama awak ikhlaskan. Lah fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin.